Baik, terima kasih sebelumnya Roysan Azmi. Ini ada lengkap ya, ada lima mahasiswa. Jadi terima kasih sebelumnya dan saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Muhammad Nafian. Saat ini saya sebagai HRBP Country Manager untuk perusahaan Power China. Itu adalah BUMN-nya negara Cina yang berfokus pada konstruksi dan energi. Saat ini saya membawahi untuk dua proyek, yaitu proyek di Morainim dan untuk PLTU Bengkulu. Nah, saya sudah menjadi HR itu kurang lebih 10 tahun dan dari berbagai background bisnis, mulai dari perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, energi, dan konstruksi. Jadi insya Allah apa yang sudah saya lakukan selama 10 tahun dan saya pengalaman 10 tahun bisa memberikan advice bagi rekan-rekan sekalian ya. Nah, Power China ini saat ini adalah salah satu perusahaan terbesar ke-10 di dunia untuk di bidang energi dan konstruksi. Anda nanti bisa lihat searching apa itu Power China dan kenapa dia banyak bisnisnya di Indonesia. Lalu saat ini bisnis di Indonesia itu terkait dengan energi, yaitu pembangkit geothermal di Morainim, di Kalimantan Barat, lalu di Sulawesi. Untuk selain itu adalah di Singapura, Malaysia, dan Timur Tengah. Jadi untuk rekrutmen mungkin saya rekrutmen Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, itu sedikit gambaran tentang saya dan perusahaan yang saat ini mempekerjakan. Nah, oke, yang lainnya bagaimana? Kalau memang nanti saya bisa share screen bagaimana merekrut, contoh apa postingan di LinkedIn, bagaimana nanti prosesnya, saya nggak apa-apa nanti saya share. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Saudara Roysan atau Kevin ingin bertanya, silakan. Oke Pak, pertanyaannya yang pertama itu ada bagaimana proses peran psikolog dalam proses seleksi karyawan di tempat Bapak bekerja? Oke, ini satu-satu atau nanti saya rekap? Enggak Pak, saya yang mewakili. Oke. Perwakilan aja ini Pak. Oke, perwakilan ya. Jadi peran psikolog. Sebenarnya psikolog dengan sarjana psikologi itu kan berbeda. Kalau sarjana psikologi dia baru lulus sarjana psikologi. Kalau psikolog berarti dia sudah ambil profesi ya. Nah, apa sih perannya sarjana psikologi di HR terutama dalam perekrutan? Jadi yang dilakukan adalah mengimplementasikan apa yang sudah didapat saat dia menjalani kuliah. Jadi apa yang rekan-rekan didapatkan di kuliah itu rekan-rekan implementasikan gitu. Contoh ya, bagaimana mewawancarai karyawan. Kita kan ada metodenya adalah BEI, behavior apa, ada yang tahu BEI? Interview berbasis BI, ada yang tahu? Belum belajar itu Pak. Belum belajar? Tidak Pak. Oh, belum belajar. Jadi ada interview itu menggunakan metode seperti itu. Jadi dicari pengalamannya, backgroundnya, menentukan itu. Nah, jadi banyak sekarang ini rekrutmen di perusahaan itu mengambil dari jurusan psikologi. Jadi mereka kan biar tahu apakah orang ini berbicara bohong atau tidak, jujur atau tidak, measurable, dapat measurable itu kalau bahasa Indonesianya itu lebih ke jelas gitu, atau dapat diperkirakan bahwa ini masuk akal
gitu. Jadi kayak tadi Pak Nafi apa benar pengalamannya 10 tahun, jadi mulai kerjanya dari kapan gitu. Ini kan baru 2026 gitu kan. Itu adalah satu teknik bahwa kita dari rekanan jadi sarjana psikologi memperjelas itu gitu loh. Terus kelihatan daripada CV-nya benar apa tidaknya, kecocokannya gitu kan. Itu juga dari teknik untuk merekrut. Jadi apa yang didapat saat masa perkuliahan diimplementasikan gitu. Dan sekarang banyak HR itu adalah basicnya itu adalah dari psikologi gitu. Tidak menutup kemungkinan dari bidang yang lain, tapi kebanyakan sekarang yang dicari adalah dari psikologi. Oke, pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana cara membantu individu menentukan pilihan karir yang sesuai dengan dirinya? Oke. Kalau ini semuanya udah semester berapa? Semester 6, Bapak. Semester 6. Oke. Semester 6 ada belajar nggak tentang metode psikotes? Belajar, Pak. Belajar. Apa aja yang dipelajari dalam psikotes? Cara menentukan kepribadian, Pak. IQ. Oke, kepribadian, IQ, ada lagi? Sama kayak tes untuk memilih karir. Ada, Pak. Tes untuk memilih karir. Jadi ada yang simple metode tes psikotes itu ada namanya DISC. Ada yang tahu DISC? Ada yang tahu DISC? Masa mahasiswa semester 6 DISC nggak tahu? Hah? Ada yang tahu? Mungkin DSC itu singkatan dari dominance, influence, stateless, dan continuous, Pak. Oke, nah biasanya DSC itu dipakai untuk menentukan seberapa pantas kamu mengambil posisi itu. Contoh gini, ketika misal Roysan atau Kevin baru lulus sarjana psikologi dan melamar menjadi staf administrasi atau staf HR. Lalu ketika dites, rupanya dari hasil tesnya ini dia tidak dominan di administrasi, tapi lebih dominan untuk bertemu orang banyak, inspirasi. Jadi dia tuh I-nya tuh lebih banyak, I-nya lebih tinggi, lebih besar. Nah, sedangkan dari lowongan yang terbuka itu untuk posisi staff tuh orangnya yang mengikuti, yang nurut, yang detail gitu. Jadi ada tidak kesesuaian tuh, sejak nanti pada saat menjalani itu juga nggak akan menghasilkan output yang baik. Harusnya dia tuh melamar untuk posisi humas, ya, dia melamar untuk posisi staf HR, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kalau memang atasannya bagus, dia bisa melihat potensi itu. Mungkin awalnya dia belajar administrasi, lalu dia di explore lagi menjadi staff public relation gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana menentukan karir. Menentukan karir itu kalau kita bisanya apa dulu? Apa yang kita milikin? Apa yang kita ahli? Kita tuh ahli dalam apa? Kalau memang tidak ahli, minimal kita punya basicnya apa? Ya, basic kita apa? Sekarang ini kalau bicara administrasi, orang juga administrasinya semua bisa komputer. Contoh nih, Roysan, Nitya, Kevin, Putri, sama Cahyani,
Cahyani Wulandari. 5 orang ini adalah semuanya sarjana psikologi. Lalu kalau saya seorang HRD, 5 orang ini mendaftar, saya akan pilih kira-kira apa yang menjadi nilai lebih kalian satu daripada yang lain. Ya kan? Semuanya sarjana psikologi, semua sama. Komputer sama. Tapi nilai lebihnya apa gitu. Nah, jadi apa yang kalian miliki sekarang itu untuk menentukan kalian akan kemana setelah ibaratnya lulus dari sarjana psikologi. Apakah mau jadi di bidang pekerjaan industrial, yaitu jadi HR, humas, public kemitraan, itu banyak sekali kan. Atau mau jadi headhunter itu kita kita pribadi, kayak Roysan sendiri atau Kevin sendiri, menjadi rekruter untuk beberapa perusahaan gitu. Nah, jadi misal Roysan, saya bisa Pak untuk alat psikotes, saya bisa untuk mencari kandidat. Jadi kalau Bapak butuh kandidat, Bapak hubungi saya aja, saya akan cari tuh nominalnya gitu. Jadi masalah kalkulasi fee dan lain sebagainya itu bisa dibicarakan. Jadi kayak freelance untuk merekrut. Nah, menentukan karir itu sekarang itu karir itu mau karir yang monoton kayak orang-orang dulu, yaitu karir mulai dari bawah, ya, jadi staff dulu, supervisor, koordinator, atau kita mau ambil karir yang freelance. Freelance juga karir kan, ibaratnya perusahaan-perusahaan meminta misalnya, saya carikan kandidat ini dong, saya carikan kandidat ini dong. Nah, tapi itu memang butuh proses. Nah, saran saya, kan kalian baru semester 6, berarti ada 2 semester lagi, buat akun profil LinkedIn. Ada yang sudah punya akun profil LinkedIn? Nah, belum kan? Buat. Nanti cari profil akun LinkedIn saya. Nanti kalian pelajarin itu. Kan saya sering buka lowongan kerja. Di LinkedIn itu banyak kalian lihat kira-kira apa sih untuk menjadi staff itu, keahliannya apa yang dibutuhkan, ya. Lalu make sense gak? Nah, jadi kalian ada 1 tahun terakhir ini kalian bisa siapkan kalau memang mau menuju industrial. Jadi kalian apa yang harus kalian pelajari itu kalian udah siapkan dari sekarang. Itu kalau memang passionnya dari dalam hati itu memang mau bekerja gitu, bekerjanya di perusahaan dan sebagainya. Silakan buat akun LinkedIn. Kalau kalian nggak tahu bisa saya share ya, sebentar. Share screen. Oke, ini kalian udah bisa lihat? Bisa kalian lihat? Sudah Bapak. Oke, sudah ya. Nah, ini akun LinkedIn saya. Ini tayangan posting ada 35.000, jadi kita lihat apa yang kemarin saya buka posisi untuk apa nih. Contoh postingan ini. Ya, saya membuka lowongan kerja untuk 3 posisi. Nah, LinkedIn ini adalah sebuah portal untuk kita terhubung dengan orang di seluruh dunia, bisa dari negara manapun. Nah, ini contoh saya buka untuk Deputy Plan Manager. Nah, kita membutuhkan Deputy Plan Manager saat ini dengan beberapa persyaratan. Minimal sarjana engineering, 4 tahun pengalaman, dia punya sertifikat IELTS atau TOEFL, lalu bisa bahasa Mandarin. Dia punya strong leadership, analitik, dan problem and feeling skill. Nah, strong leadership ini biasanya nanti pada saat interview itu kan akan kita gunakan metode-metode dalam psikotes atau yang sudah dipelajari dalam psikologi. Nah, ini kita ketahui orang ini bisa nggak jadi leader, atau orang ini kalau dia dijadikan deputi dia akan ngebos tuh, dia nggak mau ke lapangan, dia cuma nunjuk-nunjuk, atau dia cuma omong besar aja, nggak ada outputnya. Nah, kita akan tahu dari strong leadership dan analitik itu kita lihat tahu seberapa detail dia menjelaskan, seberapa
detail dia tahu dalam kesalahan penulisan dan lain sebagainya. Itu. Nah, setelah itu dia ada juga kan, kita sebutkan juga berapa sih rank gaji ketika menjabat deputy plan manager ini. Sebutkan aja 20 sampai 30 juta. Terus hari kerjanya adalah Senin sampai Sabtu. Ini bukan state day tapi status day harusnya. Able to join, jadi bisa bergabung dengan cepat, ASAP, as soon as possible. Nah, jadi nanti ini adalah tanggung jawabnya ketika dia menjadi deputy plan manager. Nah, ini salah satu contoh kita buka posting lowongan. Saya tahu dari UIN itu ada namanya Rani. Nah, kalau kalian bisa ya. Rani ini adalah HR juga, pernah saya mau rekrut dan dia dari UIN juga. Nah, ini lihat dia sudah pengikutnya udah 46.000. Kalian bisa contoh dia Mbak Rani ini. Ya, Mbak Rani ini sekarang dia udah kerja udah banyak nih. Udah di Evo, ada di mini kontraktor yang batu bara, Universitas Islam Negeri Raden Patah. Ya, jadi kalian bisa lihat ini senior kalian dan dia sudah sukses di dunia HR. Jadi kalau memang kalian mau mengikuti, buatlah profil LinkedIn seperti ini, ikutilah Mbak Rani. Dia udah 46.000 pengikut. Jadi untuk mencari kandidat dia sudah nggak susah, dia sudah punya follower segini banyak. Begitu dia buka postingan buka lowongan kerja, orang kan banyak menanggapi gitu loh. Ya. Oke, cukup. Ada yang lain? Kemudian bagaimana cara mengatasi kebingungan atau ketidakpastian dalam menentukan karir, Pak? Oke. Kan tadi saya sudah bilang di awal ya, ada namanya metode DISC. Begitu misalkan Roysan itu bingung, saya tuh mau jadi apa? Saya mau kemana? Nah, itu makanya tadi sekarang ini sudah banyak metode untuk menilai diri kita ini sebenarnya seperti apa passionnya, ya. Jadi berdasarkan tes EQ, biasa di EQ itu kan bisa lihat tuh kan arahnya kemana, atau kalian bisa menggunakan DISC itu seperti itu. Nah, kalau memang misalkan dari awalnya kalian bingung menentukan seperti apa, ya kalian teslah satu sama lain. Ibaratnya kalian maunya kemana. Ya makanya tadi saya tuh sebenarnya passionnya jadi humas, tapi saya harus mengerjakan administrasi, kan nggak cocok gitu loh. Atau saya tuh harusnya masuk hukum, tapi kenapa saya masuk kuliah psikologi? Itu biasanya kan bingung tuh di semester 4, semester 5 itu kan. Saya harusnya jadi dokter, kenapa saya masuk psikologi gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pun tetap nanti akan dirasakan pada saat kalian mengikuti jenjang karir atau pada masuk dunia kerja industri. Dan itu nanti kan kembali lagi pada diri kalian. Nah, kalau saya sih ibaratnya begini, dalam 2 tahun atau 4 tahun pertama kalian bekerja, itu menentukan kalian akan kemana setelah itu. Jadi kalau memang di dalam dunia karir 2 tahun atau 3 tahun itu kalian stuck pada posisi yang sama, berarti ada yang salah dalam diri kalian, atau perusahaan itu tidak bisa melihat potensi kalian. Kalau dalam 2 tahun, 3 tahun itu kalian masih pada posisi stuck, berarti kalian harus cabut dari perusahaan itu. Ya, 2 tahun itu untuk 1 tahun pertama itu kalian mungkin belajar. Ya, 2 tahun kalian sudah punya cukup ilmu untuk naik dari staff menjadi supervisor. Kalau tidak naik, berarti perusahaan yang kalian ikutin
itu bermasalah. Jenjang karirnya tidak jelas, roadmap karirnya tidak jelas. Nah, kalian harus bisa persiapkan pindah daripada eh, perusahaan itu dengan cara apa? Ya, mempersiapkan, kirim lamaran, ya, kirim CV. Nah, sekarang ini kan CV udah banyak tuh, CV ATS dan lain sebagainya. Itu kalian bisa ikutin seperti itu. Tidak ada perubahan dan kalian merasa mampu, tahu, buat CV, kirim CV, kirim lamaran ke beberapa perusahaan. Sekarang banyak kok perusahaan yang apalagi sarjana psikologi kan banyak dibutuhkan. Kemudian tadi sudah disinggung juga tentang nilai lebihnya itu Pak ya, di antara beberapa yang ngajuin CV. Kemudian kita melihat adakah nilai lebih dari mereka yang melamar ini Pak. Nah, keterampilan apa yang mungkin menurut Bapak tuh paling dibutuhkan di masa depan saat ini Pak? Tentang nilai lebih itu. Ini akan ada korelasinya dengan kalian menjadi sarjana psikologi. Sekarang ini kalau kalian ngikutin eranya modernisasi, industrialisasi, jadi semua bisa dikerjakan oleh robot. Bahkan menulis surat pun semua sudah bisa dikerjakan oleh AI. Di Amerika sudah ada pekerja freelance remote untuk menjadi seorang perawat. Jadi dia menentukan jadwal hari ini minum obat apa, nanti jam 11 ingat minum obat apa, itu sudah ada. Nah, begitu pun dengan psikologi. Jadi ke depan keahlian yang harus kalian miliki adalah bagaimana kalian bisa teknologi, jangan gaptek. Ya, harus tahu cara gimana. Nah, Sinarmas itu sudah melakukan interview menggunakan AI. Jadi udah nggak ada lagi tatap muka begini, nggak ada lagi. Sinarmas sudah menggunakan AI untuk interview. Jadi kalian sebagai sarjana muda baru lulus, nilai lebihnya apa? Nilai lebihnya yang harus kalian miliki adalah bisa menggunakan AI. Contoh adalah AI Claude atau ChatGPT, itu gak ada masalah. Itu gak ada masalah. Jadi itu mempersingkat kalian untuk bekerja. Contoh kayak ini, saya mau membalas surat, saya tidak tahu bagaimana ngedraftnya ini. Saya akan tanya AI. Saya akan tanya AI dengan perintah, AI bantu saya untuk menjawab email ini, lampirkan emailnya, lalu dia akan menjawab apa, lalu kita akan modifikasi. Jadi ATM itu perlu analisa, tiru, dan modifikasi. Itu yang akan menjadi nilai lebih. Makanya dari misalkan Roysan, Nitya, Putri, Kevin, Jayani ini kan kalau semuanya sama sarjana psikologi, tapi nanti dari metode modifikasinya pasti akan berbeda. Dari Indonesia itu berbeda pasti dengan Kevin. Nah, kalau sama berarti nyontek, ya. Jadi apa yang tools psikologi itu kalian taatin, kalian pahami betul-betul. Walaupun belum bisa menjadi interpreter alat psikotes, setidaknya kalian mengetahui, ya. Nah, jadi itulah mungkin nilai lebihnya, bahwa ke depan kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada, AI, ya, jangan gaptek. Nah, minimal yang basic lah ditanya, nanti jangan sudah 2027 ibaratnya, tahun depan 2026 kalian gak ngerti gimana cara menulis menggunakan Microsoft Word atau Google Word, Google Docs, gak ngerti, ya itu susah. Atau kalian gak ngerti caranya bikin timeline itu kan kita tahu nih, hari ini dia kerjakan apa, besok timeline kita gak tahu, tapi susah juga. Jadi zaman sudah modern, pemikiran juga harus modern, jangan monoton gitu ya.
Nah, contoh kayak saya, karena saya bukan orang psikologi, tapi karena saya sudah berpengalaman mewawancari orang, jadi saya sudah tahu nih karakternya. Setidaknya saya bisa membaca karakter Roysan, Nitya, Putri, Kevin, sama Cayani Wulandari. Mulai dari start kita tadi, kita sudah berapa menit ini? Kurang lebih sekitar 15-10 menitan ya. Itu sudah saya dari tadi saya memperhatikan kalian, bagaimana gesturnya, bagaimana kalian bertanya, bagaimana kalian memahami berbicara gitu. Kecuali Cayani Wulandari, dia orangnya pendiam, ya, gak banyak bicara dan pengamat. Nah, itu kan, ini kan saya mengamati kalian. Nah, begitupun kalian nanti ketika menjadi HR, kalian hanya berbicara begini, kalian sudah bisa mengamati, dan itu berproses, ya, itu berproses. Baik Pak, secara keseluruhan nih, selain dari yang Bapak sudah sampaikan tadi di awal, kira-kira ada pesan lain Pak untuk mahasiswa yang mungkin segera lulus ini? Ya, saya sih berpesan pada rekan-rekan semua, dari mahasiswa, ketika kita mau memasuki dunia industri, minimal sekarang ini kan sudah banyak ya platform menyediakan untuk magang, platform menyediakan untuk kita kerja freelance, platform yang memudahkan pekerjaan kita di kemudian hari. Nah, jadi pesan saya, kalau memang ada kesempatan untuk bisa kalian magang di perusahaan, ikutilah magang yang berbayar. Karena ataupun magang yang dibayar. Nah, kalau berbayar, kita mau magang kita bayar. Jadi kita dikasih materi, kita akan dikasihkan magang 3 bulan, 4 bulan, atau 1 tahun sebagai pertimbangan nanti bahwa kita sudah tahu ya pekerjaan di HR itu seperti apa, atau magang yang kita dibayar. Atau jadi ada beberapa perusahaan yang menyediakan atau membuka untuk pemagangan HR, jadi diajarin secara langsung. Nah, kedua, pahamilah teknologi ya. Bayangkan aja Sinarmas sekarang sudah pakai interviewnya menggunakan AI ya. Jadi kalau kalian tidak paham teknologi, ya mungkin kalian sama aja lulusan tahun 2026 dengan 2019 atau 2010, itu sama aja. Jadi nggak ada bedanya, hanya ini lebih baru, yang lain lebih lama, tapi keilmuannya atau secara kemampuannya sama, yang kalian rugi ya. Zaman terus maju, makanya terus pahami aja teknologi, jangan gaptek. Ketiga, persiapkan mental. Dunia kerja itu lebih lumayan ya, dunia kerja itu lebih kejam dan kita harus siap dengan itu ya. Oke, saya rasa cukup, tidak ada pertanyaan lain. Cukup Pak. Oke, Sepertinya. cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bapak. Pak. Yuk. Recording stopped.